Halo internet, break time. Gila panasnya hari ini, gak karuan. Bayangin aja tinggal di San Francisco tuh kayak gini. Winternya nggak begitu panas, winternya nggak begitu dingin. Tapi pas lagi udah spring, summer, panasnya itu nggak karuan. Tapi ya kayak gini panasnya bentar-bentaran, cuman 3 hari 4 hari. Begitu hari kelima atau hari keempat itu kabutnya datang, dingin lagi. Aneh ya. Hari ini kita mau ke lokasi yang lagi diberesin. Kita mau ngecek gimana perkembangannya. Perkembangannya gimana nih? Panas ya. Jadi sambil jalan kita ngobrol aja. Gue lagi sebenarnya lagi apa namanya, refinancing mortgage. Jadi tadinya hampir 3 tahun yang lalu kita kan beli rumah. Itu mortgage itu artinya pinjaman sama banknya itu berapa duit gitu. Udah gitu ininya interestnya, bunganya berapa gitu. Waktu kita beli interestnya itu gede banget, 4,375. Jadi waktu ada pandemik itu interestnya jatuh sampai ke 2 point something gitu. Jatuh ke 2 point something tahun lalu. Bulan Juli gua ngeplay mortgage refinancing, tapi gagal soalnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu debt to income ratio. Waktu itu debt to income ratio gue begini rinciannya. Oke, jadi gue bayar rumah kan sekitar 2.800 sampai 2.900 lah. Itu udah termasuk property tax, pajak tanah, PBB lah ibaratnya. Jadi PBB berapa satu tahun itu dibagi 12 bulan, jadi sekitar 720-an lah. Nah udah gitu asuransi rumah itu satu tahunnya 1.000. Jadi dibagi 12 ya, kira-kira ujung-ujungnya tuh bulanan gua rumah itu sekitar 2.900, sekitar 2.800, hampir 2.900. Nah terus gue punya utang sama US Bank buat beli, yang waktu itu beli mobil Tesla. Nah itu sekitar $320. Ya sekarang kita kalkulasi aja ya, 2.900 tambah $300 kan 3.100. Terus gue masih punya gue punya satu lagi namanya yang Toyota Sienna minivan. Itu sebetulnya mobil perusahaan, bukan mobil gue. Sudah kita jual tapi belum balik nama. Jadi itu bulanannya 600. Jadi ya kita kalkulasi aja, 3.100 tambah 600 berarti 3.700. Nah gaji gue sebulan setelah tax itu ya segituan juga satu bulan. Jadi otomatis kita kalau ngomongin debt to income ratio, utang ke pendapatan lu, hutang dengan pendapatan lu itu berarti gue pas-pasan.
dan pas-pasan itu nggak bisa dapetin mortgage, nggak bisa qualify. Ya dong, soalnya sekarang kalau lu bayar gaji lu cuman bakal bayar apa, rumah sama mobil, otomatis lu bagaimana mau biaya makanan, biaya internet, biaya ini itu gitu loh, ya gak? Jadi waktu itu istri gue juga belum ngambil gaji sama perusahaan dia ya. Terus juga perusahaan dia kan baru tahun lalu, itu belum bisa dapat tax refund. Soalnya kan tax refund itu kan tiap tahun bulan Maret nge-apply-nya kan. Jadi bisnisnya dia itu belum nge-apply tax karena baru banget kan, baru tahun lalu jalanin. Jadi karena itulah gue jadi nggak bisa qualify, jadinya gagal gitu loh, gagal refinancing. Nah udah gitu gagal, ya udah kita tungguin deh sampai kita benar-benar solid, punya income yang cukup, lebih dari cukup, tambahkan dengan dokumentasi yang siap, baru kita bisa nge-apply lagi gitu. Ya sekarang gue nge-apply sama agen yang dulu pertama kali beli rumah sih, jadi kan trusted kan, kita kan namanya dia based on East Bay, namanya Kevin Kennedy. Dulu kita beli rumah disebarin sama dia tuh cepet, dan gue juga dapetin apa, ngumpulin dokumentasinya juga cepet gitu loh. Jadi kayak kemarin gue ngurusin tax refund itu aja apa sudah dapet. Jadi tax refundnya tuh kan harusnya bulan bulan March kan, gue udah selesaiin Februari pertengahan. Februari pertengahan itu gue udah selesaiin. Jadi nanti bulan Maret tinggal kirim-kirim ini, kirim-kirim apa, dokumentasi gitu. Jadi sekarang nih tahapnya gue kasih jabarin aja tahap buat refinancing itu gimana ya. Jadi tahapnya pertama gini, lu cari dulu lu punya siapa, lu punya agent. Jadi lu mesti pakai agent kan. Jadi lu cari dulu yang cocok, yang kenalan sama siapa kayak gitu. Sudah dapat, nanti disuruh isi aplikasi. Sudah disuruh isi aplikasi, itu nanti dia ngelihat income lu berapa sama debt lu berapa gitu. Itu nggak bisa bohong, soalnya nanti kan lu ngasih dia social security number kan, nanti itu kelihatan semua lu ngutang sama bank apa berapa, itu kan semuanya associated to your social security number. Jadinya gua dalam beberapa bulan yang akhir itu ngurusin utang-utang dulu, kayak mobil Tesla gua bayar lunas, udah gitu yang Toyota bayar lunas. Maksudnya company yang kita jual mobilnya ke dia udah bayar lunas gitu loh. Udah gitu sudah bayar lunas, nanti kan kita dapat kayak semacam clean title-nya lah, title kayak apa ya, STNK ya, title tuh kayak STNK apa ya, pokoknya tuh itu yang membuktikan bahwa lu tuh ownernya mobil atau motor itu.
Dan motor ini gue udah bayar lunas kan, apa waktu beli pertamanya, waktu beli itu bayar cash langsung, gue dapet title gitu loh. Jadi so far gue nggak punya utang sama sekali sekarang, cuman mortgage doang utangnya. Utang kredit card nggak punya utang, tiap bulan itu gue bayar lunas, karena kan kredit card kan bunganya paling tinggi kan, jadinya jangan pernah lah ngutang sama kredit card, namanya amit-amit ya. Jadi gue tuh cuman waktu itu sebelum lunas Tesla dan Toyota, itu Tesla dan Toyota doang combine sekitar $900. Nah sekarang ini gue udah submit semua aplikasinya, dan gue dapat login to, udah dikunci nih rate-nya gue itu sekitar berapa? 3, macetnya nggak tahan. Jadi sekarang itu gue dapat rate-nya 3, berapa ya? 3,375 kalau nggak salah. Ya lumayan, 1% lebih rendah daripada original mortgage rate-nya gue sekarang, 3,375. Jadi pebulanan gue turun jadi 2.500-an lah satu bulan gitu. Macetnya nggak tahan. Ya jadinya sekarang ini lumayan, kalau gue bulanannya itu 2.500 itu udah bedanya $300 per bulan men. Dan sekarang kan gue ngutangnya itu kurang lebih 400 ya, 400 lebih dikit lah. Jadi dengan mortgage rate-nya 3,375 itu ya gue bulanannya sebetulnya 1.800-an, cuman nambah property tax PBB dan tambah asuransi rumah, totalnya 2.500 gitu. Ya lumayan lah, kalau misalkan bedanya 300 kan ibaratnya lu bisa bayarin apa 300 tuh asuransi kesehatan lah. Ya kan gitu. Dan sekarang udah nggak punya utang sama Tesla. Mobil Tesla kan lebih enteng lah ibaratnya sehari-harinya. Oh iya, what happened here? Sudah bebas dari kemacetan, sekarang bisa santai. Ya jadi sekarang ini kita nungguin ini berkas-berkasnya itu dimintain kayak gini, kayak W2 itu akhir tahun lu punya pemasukan dari satu company ini, misalkan
Itu nanti dia bikin W2 untuk lu. Setiap tahun lu dapat kalau lu kerja di company itu, asalkan dia tuh produce check ya, tiap bulan itu bayar lu. Udah gitu lapor pajak itu tiap akhir tahun atau awal tahun Januari gitu. Lu Januari 2021 sekarang kan, lu dapat W2 Januari, dapat W2 selama 12 bulan lu kerja sama company ini, totalnya berapa gitu, dan total yang lu pajakin itu berapa gitu. Gitu. Terus kalau lu kerja sama company lain ya, lu nggak butuh apa namanya, nggak butuh ngasih lihat oke, bentar. Udah nyampe kita. Baru selesai mantau apa perkembangan. Mantep, sudah hampir jadi. Kecing sudah hampir jadi, sekitar 80% lah. Sekarang habis ini tahapnya finishing, terus apply permit. Bentar lagi kita mau nge-apply permit. Ya jadinya balik ke topik refinancing. Jadi sekarang ini gue lagi nungguin approval. Jadi approval itu, jadi si yang agent ini dapetin semua berkas-berkas gue, terus di present to the bank. Nanti bank ngeliat berkas-berkasnya, dicek lagi, ngecek lu punya credit score, ngecek lu punya kredit gitu. Terus juga ngecek historinya bank lu. Historinya apa? History itu artinya dia ngelihat lu punya company-nya itu bonafit apa kagak gitu. Dari tahun ke tahun kan lu setiap company itu kan harus nge-apply apa, tax return, harus report tax kan. Jadi dia ngelihat company-nya itu bonafit apa enggak, dengan cara dia ngelihat lu punya tax return dari tahun ke tahun. Jadi kalau dari tahun ke tahun company-nya lu tuh profit gitu, otomatis kan lu bisa bayar, company-nya kan bisa bayar gaji lu. Jadinya lu punya stable income gitu. Nanti kalau udah selesai, udah di approve, aplikasinya itu dikirim ke title company. Title company itu semacam kayak apa ya? Title company itu semacam kayak legalisirnya lah. Jadi title company nanti dia bikin tuh kontrak-kontraknya antara bank dan lu. Udah gitu tebel tuh, bangsanya segini kali itu papernya. Jadi tuh kontraknya lu dengan bank. Jadinya kalau misalkan lu tuh nggak mampu bayar dan nakal, nggak bayar bulanan gitu ya,
nanti banknya itu bisa kasih ultimatum sampai foreclosure. Foreclosure itu rumah lu itu diambil alih sama bank karena lu nggak mampu bayar utang lu gitu. Gitu ya, basicnya sih gitu-gitu juga. Basicnya sama. Nanti kalau sudah selesai, udah di underwriting itu lu tinggal ini deh, tinggal pergi ke title company. Begitu di depannya title company nanti dia ada witness segala macem. Nanti dia nanti lu suruh sign, lu sama istri lu. Siapa aja sih yang misalkan lu sama partner gitu, misalkan lu sama partner lu beli rumah, atau lu sama pacar lu, fiance lu beli rumah. Nggak harus istri doang, macem-macem. Lu sama emak lu misalnya beli rumah, nanti lu berdua tuh writing, signature, tanda tangan di depan pengacara. Nah udah gitu beres deh, sudah selesai, ya udah dapet deh lu refinancing sama bank yang baru. Udah gitu say goodbye sama bank yang lama. Gitu. Nanti kalau pasti ada orang yang nanya, kenapa lu nggak refinance sama bank lu yang sebelumnya? Gini masalahnya, kalau lu refinance sama bank lama itu juga bisa, dia juga bisa kompetitif. Gue juga bisa ngasih lu segini sekian. Ya ujung-ujungnya lu nggak enak, udah kontak sama agen lu, udah dijalanin setengah jalan atau 75%, tiba-tiba lu cancel sama dia, terus lu beralih dengan bank lain. Dia jadi nggak dapat komisi. Itu kayak nggak enaknya kayak gitu. Cuman kalau misalkan lu selalu bekerja sama dengan orang yang sama, otomatis dia punya respect sama lu. Dia punya semacam kayak prioritas lah. Sekarang ini kan gue kedua kalinya lagi nih berrefinance sama dia. Otomatis nanti kalau ada itunya jatuh lagi, mortgage rate-nya jatuh lagi, dia pasti kontak lagi nih gue. Lu mau refinance lagi kan nih, turun lagi nih 2,5, 2,75 gitu, atau 2,375 bla bla bla. Udah gitu karena lu pernah kerja sama gua, jadi closing cost-nya nggak usah pakai closing cost lah. Soalnya kan dia juga dapat komisi dari bank kan. Jadi dia bisa bilang, oh karena lu klien yang lama, jadinya nanti closing cost gue yang tanggung aja deh dari pihak lu. Closing cost-nya nanti sudah termasuk. Gitu. Wangi kopi. Sekarang nih tadi gue udah ngecek restoran sudah siap, dan minggu-minggu ini gue udah mulai aplikasi permit. Udah gitu make sure semuanya working, setup nama, setup menu semuanya. Nanti mudah-mudahan sekarang bulan apa sih? April ya, April, mudah-mudahan April pertengahan, kalau di mudah-mudahan insya Allah ya bulan April akhir lah paling lambat udah bisa buka restoran. Makan es krim dulu ah.
makan es krim ini, Smitten Ice Cream. Smitten Ice Cream tuh yang es krimnya ini bahenol banget nih cewek. Masya Allah. Smitten Ice Cream itu es krim yang dibikin fresh pakai liquid nitrogen. Ada yang pernah nyoba gak? Nah, kita parkir sini aja coy. Yeah, bitches. Jake, you don't step in the chocolate. You're gonna get chocolate all over your shoes. I did. Oh my god, that's my own. Kita duduk di park aja ya. Oke guys, sudah selesai minum makan es krimnya. Sekarang kita ciao. Jam berapa sih? 4.30. 4.30 berarti 30 menit lagi kita buka toko. Oh no, gak apa-apa lah, yang penting udah cool down nih. Kita sudah cool down. Ini dari sini kita mesti pergi ke kiri langsung, motong nggak bisa. Bisa motong kiri sini langsung. Mantap. Ganteng emang. Anyway, sampai hari ini aja lah. Sampai hari ini terus gue ngomongnya. Sampai sekarang aja vlognya TTG tentang refinancing. Mudah-mudahan saya di approve. Nanti kalau udah di approve gue kasih tahu lagi ya. Mudah-mudahan nggak macet, tapi bakalan macet kayaknya. By the way, you like my new glove? Sebetulnya ini glove pertama gua, cuman gua potong dari telunjuk dan jari jempolnya supaya bisa touchscreen. Biasanya dari kemarin yang itu beli glove yang itu Alpine Star, kagak bisa touchscreen juga. Jangkrik, palsu tuh, aspal. Thank you very much. Thank you very much. Sampai sekarang aja vlognya. Besok-besok kita lanjut lagi. Bye.